Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Nestor Belawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Kita jalan-jalan ke Kumbung yang sederhana lagi. Kita ngobrol-ngobrol nggak penting lagi guys, masih sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel, nggak ketinggalan ngobrol-ngobrol nggak penting bareng Insan ya guys. Semoga ada manfaatnya, semoga jadi amal jariah buat Insan, semoga teman-teman yang rajin nonton dan rajin like itu bisa sukses dan maju dan berkembang ya guys usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah seperti itu ya guys. Nah jadi masih sekitaran backlog. Jadi masih banyak kali pertanyaan yang masuk ke dalam dari kolom komentar ataupun dari WA ya guys ya, sekitaran tentang sterilisasi. Ada yang nanya tentang bagaimana ciri-ciri kematangan, bagaimana berapa jam waktu sterilisasinya, kemudian bagaimana cara mengikatnya, bagaimana berapa lama pendinginan sebelum ditanam bibit. Nah semua itu sebenarnya udah Insan buatkan videonya ya guys. Tinggal kalian bongkar-bongkar aja ke bawah. Ya jangan males bongkar ya guys ya, maunya kalian itu belajarnya instan aja. Pelan kalian cukup buka HP, cukup scroll-scroll, lihat judulnya, tinggal diklik, tinggal didengarkan ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Nggak mesti dari channel Insan, pasti banyak guys channel-channel lain yang menyediakan ataupun memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman mereka yang di-share kepada kalian semua dari YouTube ini. Kalau kalian malas mendengarkan celotehan Insan ini ya nggak penting ya guys. Yang penting itu belajarnya itu ya totalitas ya guys ya. Jangan mau instan, jangan mau itu yang ditanya itu langsung dijawab. Emangnya kalian itu les privat itu ya guys ya. Kalau les privat itu bayarannya mahal, ya mungkin kalian bisa langsung diajari sampai pandai, sampai mahir. Nah seperti itu guys. Tapi namanya juga kalian itu berusaha menyerap ataupun berusaha mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Jadi kalian itu harus sabar, rajin praktek. Dimana ada kendala baru di situ ditanyakan. Jangan terlalu banyak bertanya tapi prakteknya itu nggak ada ya guys. Ada sedikit ilmu, ada sedikit pengetahuan, coba dipraktekkan. Nanti kendalanya di mana, kalau misalkan ditanyanya sama Insan ya pasti dijawab ya guys ya, kalau belum ada videonya. Tapi kalau udah ada videonya ya Insan kembalikan lagi ke video, karena satu hari itu belasan orang mungkin guys yang ngasih nanya pertanyaan yang sama. Jadi ya Insan gimana ya guys ya. Ya memang bukan nggak mau jawab, tapi ya capek menjawabnya gitu, bosan ya guys ya, karena udah ada Insan buatkan video. Jadi untuk apa Insan buatkan video ini kalau kalian toh pertanyaannya itu aja yang diulangi. Nah gitu guys, jadi tujuan Insan buatkan video ini supaya teman-teman itu bisa belajar bersama-sama sekaligus guys, bisa langsung ratusan bahkan bisa ribuan orang langsung belajar dari videonya gitu guys. Kalau kalian bertanya satu dijawab, nah itu bakalan mau makan waktu lama dan menguji kesabaran ya guys. Nah jadi itu guys, mungkin di sini akan coba Insan rekap aja lah. Karena Insan memang ada janji juga tadi malam mau buatkan konten tentang sterilisasi. Apakah ikatan sterilisasi itu harus benar-benar rapat sampai nggak ada celah sedikit pun, sampai menggelembung baru locknya itu matang atau tidak? Nah sekali lagi Insan akan menjawab itu semua berdasarkan dari pengalaman Insan aja. Kalau secara sistematisnya, secara ilmu bakunya memang harus seperti itu guys. Bahkan namanya oven itu ya memang harus dia tertutup rapat dari besi, baru dimasukkan uap panas ke situ. Nah itu seperti itu guys. Tapi di sini kita ini orang Indonesia hebatnya itu dalam hal mengakal-ngakali ya guys ya. Jadi kita itu berusaha menggunakan apa yang ada, berusaha memanfaatkan apa yang ada, barang-barang yang ada itu untuk menjadi standarisasi yang baru. Bagaimana supaya bisa mengolah apa yang ada ini, yang enggak standar ini menjadi standar guys, menjadi bisa bermanfaat lah minimal seperti itu guys. Nah jadi yang harus dilakukan adalah ya kita harus pintar-pintar memodifikasi lah ya guys ya. Kalau misalkan oven itu benar-benar tertutup tapi itu kan apinya stabil, mungkin api rendah aja, kalaupun dia ruangannya tertutup lama-lama itu bisa tekanannya tinggi di dalam, bisa hampir meledak mungkin guys kalau nggak ada kebocoran sedikit pun.
Nah, jadi di sini jika open kita ataupun sterilisasi kita itu bisa dengan standarisasi seperti itu, nggak sampai ada kebocoran sedikit pun, kemudian uapnya nggak ada keluar sedikit pun, tekanannya bisa terus meningkat sampai tinggi. Nah, itu jauh lebih bagus ya guys ya, jauh lebih bagus daripada yang ada kebocoran. Tapi itu tadi guys, namanya orang Indonesia, terutama insan ya guys ya, insan nggak akan bisa melakukan seperti itu. Kalau dulu-dulu di awal-awal memang selalu insan tekankan kalau di awal itu ikutilah prosedur yang ada, ikutilah standarisasi yang ada supaya ya hasilnya itu bisa maksimal. Tapi kalau dari sekarang, insan mempelajari sekarang itu tekanan memang berpengaruh, tekanan tinggi dan kuat itu memang berpengaruh supaya tidak ada kebocoran, supaya sterilisasi di dalam itu matang. Tapi yang lebih penting itu adalah dari kapasitas air guys. Perbandingan air juga menentukan kematangan dari sterilisasi backlog jamur tiram itu. Kenapa insan katakan seperti itu? Jadi seperti ini guys, misalkan ini kalian bayangkan dalam imajinasi kalian, tong kalian itu kalian isi sampai tinggi guys. Misalkan dari permukaan itu ada permukaan yang paling atas, baru ditingkatkan lagi ke atas sampai 4 atau 5 tingkat lah ya guys ya, sudah hampir 3 meteran. Nah, jadi kalian susun setinggi itu, sedangkan di bawah airnya hanya sedikit. Walaupun semua air yang di bawah itu menguap, apakah bisa mencapai ke atas? Nah, logika seperti itu ya guys ya, logikanya seperti itu. Kalaupun sampai ke atas, maka yang bawah itu nggak akan kedapatan uap air, karena sterilisasi itu adalah uap air yang dipanaskan. Itulah yang membuat suhu backlog itu menjadi panas, kemudian menjadi steril, mematikan bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang berada di dalam serbuk kayunya itu. Kemudian kita coba perbandingan yang kedua. Kalau misalkan susunan kalian terlalu tinggi, sampai tinggi lah, sampai 3 meter seperti yang Isan bilang tadi, kemudian air kalian itu banyak, terlalu banyak. Misalkan ini kita ambil kemungkinan terburuknya lah, air kalian itu terlalu banyak, bahkan untuk mendidihkan air aja kalian butuh waktu 2 jaman lebih. Nah, jadi saat air udah mendidih, tekanan api kalian itu bisa jadi tidak bisa membuat uap air itu sampai ke atas guys. Bisa jadi hanya permukaan log yang di bawah aja yang terkena uap air panas, sedangkan yang atas itu nggak sampai ke atas. Nah, jadi itu ya guys ya, perbandingan ataupun pentingnya jumlah air untuk sterilisasi backlog kalian. Jadi kalau backlog kalian tinggi, nah tingginya seberapa, kalian perkirakan lah guys, seberapa naik uap air yang bisa dibawa oleh api kalian. Kalau mungkin kalian dari kayu bakar, mungkin bisa digenjot dengan api yang besar, dengan blower. Tapi kalau kalian menggunakan kompor gas ataupun kompor mawar, dia itu biasanya tekanan apinya itu nggak bisa terlalu kuat. Jadi susunan backlognya itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi kali guys. Karena pun kalaupun bisa tinggi nanti, karena kalau misalkan uapnya itu sampai ke atas pun dia bakalan membutuhkan waktu yang lama. Itu tunggu mengumpul kali di bawah, jadi kalian akan habis di bahan bakar. Tapi biasanya untuk yang susunannya drumnya itu sampai tinggi-tinggi itu biasanya mereka menggunakan kayu bakar dibantu dengan blower. Nah, jadi itu ya guys ya, salah satunya pembahasan kita. Kita kembali ke topiknya tadi, ke pembahasan apakah harus nggak boleh ada bocoran sedikit pun. Bahkan selama insan sterilisasi itu tutupnya itu nggak pernah ngelembung ya guys ya. Karena insan kalau melembung itu namanya kayu ya guys ya. Kalau namanya kayu, pasti dia kalau misalkan dapat kayu yang kering ataupun dapat yang bisa terbakar cepat, itu pasti apinya akan membesar. Bahkan sampai sebesar apapun apinya, punya insan itu nggak melembung guys, karena insan menggunakan tenda. Kalau tenda seperti ini, saat diberi tekanan tinggi dia masih mau keluar ya guys ya dari celah-celahnya ini. Jadi disitulah, walaupun insan menggunakan 2 lapis, tapi disitu tekanan itu benar-benar tinggi baru dia bisa menguap. Istilahnya itu adalah katup alami ataupun katup gimana ya, otomatis. Katup otomatis yang bisa mengeluarkan udara walaupun, tapi hanya dalam kondisi tekanan yang sangat tinggi. Jadi insan nggak perlu takut-takut meletus, nggak perlu insan takut-takut tali ikatanya putus atau lepas. Nah, seperti itu ya guys ya, karena banyak juga yang bertanya, Bang, kalau meletus bagaimana? Kalau talinya lepas bagaimana? Nah, seperti itu guys. Jadi insan gunakan tenda itu bukan sembarangan ya guys ya, bukan nggak ada riset.
Jadi insan punya riset. Nah, kalau misalkan menggunakan tenda itu pada tekanan tertentu dia akan merenggang dengan sendirinya, merenggang, kemudian yaitu mengeluarkan uap panasnya itu tadi. Jadi tutup atas itu nggak sampai meletus. Nah, jadi itu ya guys ya, mungkin penjelasan bertele-telenya seperti itulah. Nah, jadi kalau misalkan ditanyanya apakah tutupnya itu harus benar-benar rapat, ya kalau standarisasinya ya memang harus rapat seperti oven. Oven kan memang harus nggak ada kebocoran. Tapi kalau buat kalian yang penting itu kadar air di dalam tong itu sesuai dengan jumlah log yang kalian sterilisasi. Kemudian apinya juga harus bisa besar. Kalau api bisa besar, walaupun yang di atas nggak sampai melembung, ataupun bahkan kalau melembung ya dikurangi uapnya, tekanannya ya nggak masalah, yang penting jangan sampai meletus. Nah seperti itu guys, mungkin itu aja guys, ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Nah mungkin beberapa hari lagi nanti kalau insan udah agak sembuh, udah agak fit, akan ada kunjungan survei di Mitra ya guys ya, Mitra baru pengambilan 1500 log. Nanti akan kita coba survei ke sana, kita akan coba tanya-tanya bagaimana sudah berapa lama bermain jamur tiram, ataupun bagaimana pengalaman cerita susah senangnya menjadi pengusaha jamur tiram. Akan kita coba tanya-tanya seperti itu, kita interview beliau. Jadi tungguin videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.